Berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Hari ini kita akan membahas salah satu seni yang tentunya banyak diminati dan juga di Kota Palembang, yaitu seni teater pantomim. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Ini ada yang pertama Pak Ahmad Joni Arla SIKOM, pelaku seni teater dan pantomim. Ini biasanya sering disapa Wak Dola. Wak Dola ya. Apa kabar Wak Dola? Baik. Alhamdulillah sehat terus. Dan juga ada narasumber kita yang kedua, ada Delvin. Ini Delvin ini pantomimers ya. Apa kabar Delvin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Nah, sebelum kita ngebahas lebih panjang nih sama Wak Dola, sama Delvin juga. Sebelumnya mungkin kita kenali dulu nih pantomim itu apa sih? Silakan Wak Dola. Tapi sebelumnya ngecek ini ada suara ya? Ada. Karena kalau pantomim kan nggak pakai suara. Takutnya mic-nya di mute ya. Karena narasumbernya pantomim. Persilakan ya. Iya, nggak mungkin kita pakai gini-gini kan. Ya. Oke, perkenalkan kami dari Palembang Mime Club ya. Itu komunitas pantomim Kota Palembang. Dan komunitas ini bisa kami klaim adalah komunitas satu-satunya di Sumatera bagian selatan. Karena belum terdata ada komunitas lain yang ada di Sumbaksel, apalagi Sumsel ya. Nah, jadi ini menjadi perjuangan kami juga untuk mengenalkan pantomim. Kalau perorangan atau pribadi banyak orang-orangnya yang bergerak di pantomim, tapi tidak ada yang berkelompok seperti kami. Nah, kami ini diawali tahun 2012 itu belum ada nama. Itu saya melatih eskul teater di SMK swasta di Kota Palembang. Terus saya itu mengajak anak-anak untuk belajar pantomim, belum ada nama. Jadi 2012 hingga 2014 ada undangan untuk main di Pesta Taman. Akhirnya tersebutlah Pantomim Palembang gitu. Belum Palembang Mime Club. Nah, 2014 dari 2014 sampai dengan sekarang ya adalah mungkin beberapa anak yang generasi per generasinya lahir dan tentunya banyak sudah ya. Dan ya, untuk pantomim sendiri, apa itu pantomim? Ya, pantomim itu adalah seni gerak ekspresi. Jadi biasanya kalau teater dengan dialog verbal atau ada obrolannya, tapi kalau pantomim ini dengan tanpa dialog apa non verbal, itu aja mungkin. Baik, itu bedanya ya. Tapi kalau sejarahnya sendiri gimana nih, Wadolah? Sejarahnya pantomim itu dari kebanyakan kepercayaan dari Yunani sama Romawi. Tapi sebelum Yunani Romawi ini ada di India atau Cina yang sudah memainkan gerakan tanpa suara. Tapi yang dikenal di Yunani Romawi itu kalau kita kenal Joker atau pelawak kerajaan, itu di Yunani yang menghibur raja-rajanya. Kalau di Romawi itu dipadukan dengan unsur gerak tarian sama suara, mirip-mirip opera. Oh, mirip-mirip. Ya. Jadi itulah awal cikal bakalnya Romawi, Yunani Romawi, terus masuk di era tahun 1617-an, abadnya 16-17 ya, di tepatnya tahun 17 berapa gitu, masuk di Itali. Jadi di Itali itu ada satu kelompok yang Commedia dell'arte ya, itu kelompok teater slapstick lah. Slapstick itu kan yang memeragakan gerakan lucu-lucu, orang jatuh ketawa, dan itu dikenal dan terkenal sampai mereka mengadakan tur keliling dari Italia ke Perancis. Nah, di Perancis mereka mengembangkan lagi kelompok-kelompok baru dan akhirnya ada pantomim di Perancis. Selanjutnya di Inggris ada kelompok seperti The Comedian dell'arte itu yang membuat seni pertunjukan yang memperagakan badut tapi seperti ada atraksi-atraksi lainnya gitu. Jadi itu yang untuk sejarahnya sendiri ya. Dan masuk ke Indonesia. Baik, sejarahnya sendiri dan akhirnya masuk ke Indonesia ya. Nah, kita ke Mas Delvin nih. Tentu kan banyak nih seni teater, ada banyak ragamnya ya. Nah, ini kenapa nih lebih memilih pantomim daripada yang lainnya? Yang pertama tuh kalau menurut aku pribadi, alasan pertama pantomim seni teater tuh paling beda dari yang lain.
karena tanpa suara. Oke. Di seni lain teater lebih pakai suara, karena di pantomim itu tidak pakai suara dan lebih menggunakan energi. Energi. Soalnya kalau kayak gini kan ini harus pakai energi banget tuh. Harus berimajinasi kalau di depan tuh memang ada benda-benda itu. Oh, oke. Itu yang membuatku menarik di pantomim. Karena ada lebih berbeda ya. Lebih berbeda, benar. Tidak ada suaranya, jadi itu menjadi daya tariknya Daya sendiri tarik, ya. Nah, tapi ini sudah berapa lama nih menggeluti pantomim sendiri? Kalau aku dari 2018 anak didik Wadola di sekolah. Baik. Iya. Sudah banyak ya anak didiknya Wadola ya. Ya, ada 4 sekolahan yang dari SMA ya, tingkat Oke. SMA. Kalau anak SD, setiap lomba-lomba festival seni sekolah atau FS2N setiap tahun tuh Ya. ada cabangnya namanya pantomim. Nah, kita juga mengajarkan ke anak SD. Sekarang SMP sudah Baik. masuk. Oh, SMP juga sekarang Ya, sudah masuk. Nah, tapi dari pantomim ini yang beda dengan yang lain tuh apa nih Wadola? Dari cirinya seperti apa nih? Kalau pantomim tadi dari permainannya, kalau di awal pantomim sejarahnya tadi bahwa pantomim yang realis adalah tanpa suara, ya, bermain bahkan tanpa musik dan dengan gerakan ekspresi muka. Nah, kenapa mereka pakai bedak putih? Nanti kita akan lihat bagaimana Delpin untuk meragakan cara pakai bedak putih. Bedak putih itu sebenarnya bukan kewajiban atau khasnya pantomim, Oh, bukan tapi khas menjadi khas ketika setiap tampilan pantomim ada. Ya, sekarang sudah mulai ada beberapa ya, teman-teman yang memainkan tanpa menggunakan bedak putih atau seperti langsung ya ekspresinya. Dan kalau dulu kenapa pakai bedak putih? Karena tanpa lighting dan ditonton orang banyak. Tanpa lighting yang banyak kan sekarang kan teknologi canggih, lampu, lighting ya. Kalau dulu kan dengan jarak yang jauh biar kelihatan ekspresinya, terus biar kelihatan menonjol. Jadi pemain pantomim pakai bedak putih itu, termasuk sarung tangan sebenarnya. Tapi hari ini kita kelupaan bawa sarung tangan. Sarung tangan itu juga memperagakan gerakan tangan-tangannya. Oke. Ya. Nah, kalau sarung tangan itu emang wajib atau gimana nih? Kalau ya itu tadi karena sarung tangan itu untuk pertunjukan massal yang bentuknya di lapangan atau di amphitheater ya atau teater secara umum yang kalau dulu kan di gedung teaternya kan tidak seperti sekarang tertutup jadi outdoor ya di luar. Nah, itu mereka pakai sarung tangan biar melihatkan gerakan tangannya termasuk ekspresi muka yang putih tadi. Baik, itu Iya. awal tujuannya ya. Ya. Tapi sekarang ini masih tetap digunakan ya untuk sarung Masih tangan. digunakan dan karena juga- kita ngambil soul-nya bahasa Inggris deh. Iya, Soul-nya tadi kan jiwanya ya. Jiwanya. Jadi agak kaku kita ngomong karena pantomim tadi. Baik. Nah, kalau untuk Mas Delvini sendiri kan sudah berapa ya? Sudah lebih dari 5 tahun ya kalau dari Iya, 2018 ya. Nah, ini teknik yang memang kadang suka diperhatikan untuk pantomim ini seperti apa aja? Dasar. Dasar ya. Dasar itu kayak gini tuh. Itu bermain kaca, itu gerakan dasarnya itu yang harus diperhatikan. Misalkan di sini kaca, terus kita mundur lagi, itu tidak boleh tuh, harus diperhatikan. Harus pas di sini. Terus di sini ada cangkir, ingat posisinya di sini ada cangkir, itu harus diperhatikan. Jangan tiba-tiba kita naruh cangkir di sini, pas mau ambil di sini. Itu harus diperhatikan itu, Pak. Oke, itu diperhatikan. Tapi kesulitannya apa nih? Itu kan untuk orang awam ya pastinya ya, yang nggak ngerti kan agak susah ya. Beda dengan teater yang mungkin ekspresi dan juga gerakan dan juga naskahnya. Itu yang kesulitannya apa nih? Dari segi tenaga sih. Tenaga ya. Kalau imajinasi, mungkin semua orang tuh bisa berimajinasi. Apa tuh ambil kopi, lagi berkaca, itu bisa semua tuh berimajinasi. Kalau ekspresi kesusahan nggak? Kayaknya susah tuh dikit. Berarti lebih Kalau untuk orang untuk awam. Ya. Oh baik, untuk awam susah ya. Iya, betul. Tapi yang lebih susah menurut Delvin sendiri gerakannya ya dibandingin Iya, itu. ekspresi ya. Baik. Nah, kalau untuk teknik dasarnya nih sendiri Wadola seperti apa nih yang memang harus diperhatikan untuk pantomim sendiri? Belajar pantomim itu belajar kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau nyapu, pegang sapu bagaimana. Nah, itu kalau ada barangnya kan enak ya. Tapi ketika nggak ada barangnya, kita lepas dulu dan itu mereka akan latihan untuk menyapu. Dan benar kata Delpin tadi harus sama, ada nggak boleh gini boleh, nggak boleh gitu. Harus
dia nyapu gitu kan, harus kalau dia pegang ini gelas ya, ini gelas ya, ini kan, contohnya minum kan, ya. Kalau ada barangnya enak Ya. ya. Heeh. Ya, kita pegang. Gitu. Padahal trik aja deh, trik mau minum tadi. Sekalian ya. Sekalian mau Jadi, minum ya. ya kalau belajar pantomim itu belajar tentang realisnya kehidupan. Kalau misalnya kita pegang HP, nah, gitu kan. Cara yang sederhana ya, pegang. Gini, oh ini standarnya. Bukan gini, bukan apalagi nih. Dan orang pantomim tidak boleh minum di sini. Kenapa itu? Harus di sini. Kalau sini tumpah. Ya. Aduh, adalah ya. Ini kan kalau gini kan tumpah kan. Basah ya, Harusnya. tumpah Ya, ya. itu jadi mempelajari anak-anak yang kalau bagi anak-anak karena pantomim itu kami plesetkan, kami buat konsep yang diambil dari influencer kami, ya influencer orang-orang tokoh sebelumnya ya. Iya. Yaitu ada Septian Dwi Cahyo, kenal mungkin. Jadi memberikan fun. Fun itu kegembiraan. Pantomime. Ya. Jadi anak-anak diajarkan kegembiraan dulu, jangan banyak pikir. Jadi tadi mereka belajar berjalan, yang utama itu berjalan. Kalau mereka tidak bisa berjalan yang luwes, mereka jalan seperti Charlie Chaplin, ada kan? Nah, Charlie Chaplin itu juga tokoh pantomim di film. Jadi jalannya seperti Charlie Chaplin juga bisa. Atau memang jalan pantomim ini yang kayak moonwalk itu kan. Kalau di Michael Jackson, ya. Jadi ya itu tadi dasarnya berjalan, terus bergerak, ekspresi. Kalau kaca itu memang standar pemain. Terus bermain balon. Dan sekarang tema perlombaan di tahun ini malah pakai kembali ke dasarnya itu balon. Tapi ekspresinya gimana nih yang memang kadang kan apalagi untuk Wadola sendiri ini kan mengajarkan juga ya untuk anak-anak yang baru. Ini yang diperhatikan untuk mengajari ekspresi itu seperti apa? Kadang kan anak-anak kurang ya ekspresinya untuk mengutarakan ekspresinya seperti apa? Iya, paling dia diajak untuk tertawa tanpa suara, menangis tanpa suara. Oh iya ya, karena nggak harus ada agak suara ketawa. Ya kan? Itu yang susah. Kalau dia nangis, jadi menangisnya kita tekankan, emosinya kita bangkitkan kan dengan musik ilustrasi yang kita buat, dengan musik ilustrasi yang sedih, dan dia mungkin marah, ekspresi marah. Dan ini yang uniknya Mbak Rizky ya. Lupa deh namanya. Ya, menariknya belajar teater itu sebenarnya dasarnya harus pantomim dulu kalau menurut saya, karena dia itu bermain ekspresi, bermain gerak, bermain imajinasi. Dan saya nambahkan apa yang dikatakan Delvin bahwa berpemain pantomim ini harus bisa langsung connect ke penonton. Apa yang dia lakukan harus tahu penonton. Tapi ada juga yang tebak-tebakan bom manggis ya. Betul. Jadi ini cak ngapain? ini, oh ini. Nah itu uniknya gitu. Oke. Ya. Nah kalau untuk Mas Davin sendiri kan tadi kata Wadola memang harus penonton itu harus ngerti ya apa yang kita lakukan. Mungkin mereka juga tebak-tebakan. Nah itu biasanya yang biar penonton tuh lebih ngerti nih ini lagi ngapain nih pantomimnya tuh biasanya gimana nih? Mungkin diulangi lagi. Oh diulangi lagi biasanya. Lagi dan dikasih lebih spesifik lagi, lebih mendetail biar dia tahu tuh. Tapi garam nggak sih pernah biasanya kan mungkin karena kita biasa berkomunikasi dan berbicara, tapi kan itu kan tidak pantomim tidak ada suara. Ya. Pernah nggak sih kadang keceplosan atau gimana nih? Pernah tuh, bukan sekali dua kali, sudah sering. Oke, udah sering. Itu biasanya gimana kalau udah keceplosan kayak gitu? Kita misalkan lagi gombalin cewek tuh, kasih bunga, terus nggak ngerti. Ya sudah, langsung bilang I love you kayak gitu. Oh. Dia nggak ngerti apa tuh artinya tuh. Oh baik, itu juga bisa ya kadang menjadi trik ya, dan juga salah satu kesulitannya sendiri. Nah tapi kalau dari teknik-teknik kan memang sudah dijelaskan juga sama Wadola, yang penting ada teknik gerakannya dan juga ekspresinya. Betul. Nah kalau dari ekspresi gimana nih? Mungkin yang agak sulit untuk mengekspresikan itu ekspresi apa kalau dari Mas Davin? Tapi nanti kita tahan dulu. Untuk pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle.
Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata, Daratnya turun, gitu ya. melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami, Kami tetap pemuda Indonesia. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Anda masih menyaksikan program Bincang Lifestyle dan kita masih membahas mengenai seni teater pantomim. Nah, tadi kita sempat terpotong pertanyaan untuk Mas Delvin nih. Untuk ekspresi ini banyak ya, menjadi PR nih apa nih yang mungkin jadi ekspresi yang kesulitannya apa? Mungkin kalau nangis nggak ada air matanya atau gimana? Apa nih yang susah biasanya? Kalau udah terbiasa, bisa sih. Yang menurutku kalau agak susah tuh perpindahan ekspresi paling. Oh, perpindahannya Perpindahan ya? ekspresi. Okay. Dari mulai dari tertawa, lepas, sampai tiba-tiba nangis mungkin agak susah. Untuk awal-awal memang agak susah. Itu sih. Selainnya, nggak ada sih. Itu aja. Berarti semua ekspresi itu masih bisa ya, dikatakan mudah, tapi perpindahannya yang susah ya. Kadang memang ada ceritanya ya, Wadola ya, dari... Kalau di pantomim kebanyakan plot, cerita plot tuh ya garis besarnya, apa yang kayak narasi lah ya, tapi diceritakan dalam konsep. Nah kalau anak-anak atau mungkin orang yang baru belajar pantomim memang agak susah karena mereka akan berimajinasi dan akan menampilkan imajinasinya dalam bentuk yang tanpa benda, tanpa apapun ya, dalam badan mereka. Jadi memang kalau di Palembang Mem Club belum memaksimalkan benda memang.
kalau kami. Tapi kalau misalnya untuk menghibur anak-anak atau penonton yang masih awam, kami pakai benda seperti baju. Iya, nanti bajunya di permainan gitu. Di permainan. Iya, mengajak penonton audiensnya. Itu saja. Tapi kalau untuk minatnya nih, minat seni pantomim ini di Kota Palembang gimana? Masih tinggi antusiasnya atau seperti apa? Minatnya penontonnya ada, karena ini kan jarang pantomim ini kan. Dan satu lagi, ini beda dengan badut. Ada orang mengatakan bahwa kami mirip badut ya. Badut itu ada segmennya sendiri. Badut itu ada karakter atau pola permainannya sendiri. Kalau pantomim yang dengan bedak yang ala kadarnya sederhana dengan pakaian yang garis-garis ini sebenarnya identiknya dari Perancis kan. Perancis dan Itali. Dan memang di awal-awal pantomim modern kan. Tapi kalau yang di Asia atau di Eropa lainnya itu pakai jas malah. Jadi mereka pakai baju biasa, kaos ya, tapi bermain dengan gaya pantomim. Dan ya tadi kita sesuai dengan apa ya keinginan untuk siapa yang nonton kita. Kalau memang seniman yang nonton atau orang-orang yang sudah pernah nonton pantomim, kita main pantomim murni. Murni itu ya dengan gerakan realis, dengan beberapa dasar-dasar dari pantomim. Tapi kalau anak-anak atau orang-orang yang awam yang baru ngerti masalah pantomim, kita main fun-nya deh, pantomim. Pantomim. Iya, fun-nya. Tapi kadang nggak jarang kadang ngelihat ada juga yang memang sudah langsung menggunakan properti ya, bunga misalnya ya. Itu tambahan mereka masing-masing. Dan ada ya mungkin tadi masuk aliran, ada yang mereka tanpa suara benar-benar, ada yang tidak pakai musik, ada yang pakai musik, ada yang sedang pakai efek. Mungkin kita buka pintu, ceklek. Suara ya. Ya pasti cek. Oh rupanya ini belum dikasih minyak. Belum dikasih minyak. Bukan Beda, masalah ya? pintunya. Bukan pintunya ya. Oh. Tapi sebenarnya pantomim itu bisa bersuara atau memang sebenarnya pantomim itu tidak bersuara sih? Tidak, ya kalau dari awal tadi yang Romawi Yunani terus balik ke Eropa, di awal-awal itu tidak bersuara mereka. Gitu kan? Ya. Ekspresinya memohon maaf, ada memukau. Gitu kan? Melihat sesuatu. Tapi ditambah lagi kalau sekarang ada teman-teman dari Sena Didi Mime, itu kelompok yang di awal-awal Indonesia juga masuk modernnya masuk ke Jakarta. Bentukan dari anak-anak IKJ Jakarta. Itu ada dosennya Pak Sena Utoyo, almarhum, sama Didi Petet, almarhum. Dan mereka membentuk Sena Didi Mime. Ya. Nah itu yang sekarang ini mereka memasukkan mini kata. Gitu kan? Ada suaranya sedikitnya. Oi. Nah, jadi itu suaranya mini kata. Tapi tetap main. Kalau dia minum ceguan berarti ya. Ya kan? Tapi tidak pakai dialog. Kalau temannya tidak boleh menyahuti. Kalau misalnya Rizky cegukan ya gitu ya. Itu ya. Tidak boleh. Baik, nggak boleh. Lanjut ngobrol ya. Ekspresinya kasih minum kan gitu. Oke, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ibu di Palembang. Baik, Ibu silakan pertanyaannya. Mau tanya dong, kira-kira gimana sih teknik-teknik yang digunain dalam pantomim itu untuk menciptakan ilusi objek gitu? Kan dia nggak pakai properti ya. Gimana sih cara nyiptain ilusinya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Nika yang ada di Palembang. Nah, ini pertanyaannya biasanya kan memang tidak ada objeknya, misalnya mau nyapu, propertinya. Ini gimana nih kira-kira biar lebih meyakinkan apa yang memang ditampilkan? Itu tugas pantomimer atau mimer seperti kami, orang yang sebutnya pelakunya itu mimer ya. Mengajak penonton untuk berimajinasi sendiri. Jadi dengan ruang dan waktu, ruang dan gerak itu kita gunakan. Seperti tadi, ini gelas kita pakai untuk minum. Ya. Topi, sebenarnya topi bukan properti sebenarnya. Ini hanya untuk tambahan style aja. Kalau dia pakai pantomim pakai topi dari awal sampai selesai, itu tidak menjadi properti. Ya. Kalau dia pakai properti dia, gitu kan? Nah gitu.
Terus ditaruh lagi. Ada sisir gitu. Memang di nyangkut, kusut ya Rabu. Ya kan itu. Lepas ini. Sama kutunya. Kutunya keterbang Iya, ya. jadi itu tadi benar Harus yang tegas, pertanyaan tadi bagaimana menciptakan imajinasi kembali kan itu kan kembali ke penontonnya. Kalau kami cuma menciptakan benda yang apa ya bisa dikatakan ya tidak ada tapi dipegang, dibentuk, dirasakan dengan secara bermain jiwanya di pantomim. Berarti Pakai baju gimana gitu kan. Ini standar anak-anak. standar ya. Tapi kalau tidak biasa, Benar. langkah hebatnya bajunya ini deh, langsung Katip masukkan lagi. Iya. Langsung lengkup ya. Bahasa Palembang. Coba pakai tas yo, mana? Coba sekalian Pakai langsung tas, praktek yo. nih kita Praktek, nih. ya. Boleh Tas, pakai tas langsung. sekolah. Ini tas. Nah, tas ya. Ini tas yang pegangan ya. Tidak itu. Yo. Tas asal. Ya. Oh, tas asal. Tuh kan. Detil ya kan? Oh, di detail ya, lebih Ya, di detil ya, Jadi detilnya. ya, Memang itu latihan harus detilnya. Oke, yang lain apa nih? Yang lainnya apa? Ya, teknik coba tebak, dasarnya ayo tadi. tebak, ayo Ayo. tebak. Nanti dikuiskan ya. Dikuiskan saja. Iya, apa nih? Oh, ayo, yang biasa. Yang standar, Bay. Oh, ini apa namanya? Ngejalaikan ya? Ya, Oke. ikan. Nah, kalau biasa kan, kalau itu yang dilihat oleh Delpin mungkin seperti itu. Tapi ada orang lain yang dia ini jalannya dimainin ke ini detailnya. Oh, Ini kan, iya, kan? iya. Kalau orang jalan kan biasanya dibuka-buka dulu. Baru baru di ini dilempar ya. pegang tali kan. Tapi kadang nih misalnya kadang lihat nih kayak tadi nih misalnya kayak Devin meragakan dulu ini bentuknya bulat misalnya seperti itu memang ada seperti itu. Sekarang Rizky, apa? kalau selama ini sering bedak tanpa bedak yo, bagaimana bedak? Bedak. Nah, diajar sekalian. Jadi deg-degan iya, ya. Iya. Bedak ya. Ya buka bedak itu kan ada sebenarnya biasanya ada bendanya. Sekarang nggak ada bendanya. Sekarang imajinasinya di tangan benda itu. Oke. Bulat atau peta misalnya. Berarti kita kasih tahu dulu bentuknya bulat. Iya, nggak usah. Oh, nggak usah. Kita gini aja kasih taunya. Gini aja boleh. Buka Gini kan ya. Gini. Ya, ini kelebihan. Oh, kelebihan. Ya, sudah lemah. Biasanya kan kalau make up kan kecil gitu kan. Oh, kayak sini. Ya. Kok ada suaranya ya? Ya, ada Pak. Nah, itu masuk dalam efek suara pribadi. Suara pribadi ya. Ayo, Sound coba, sendiri coba, ya. coba. Oke. Ekspresinya kasih. Ekspresi. Wow, dapat baru kayak masih penuh kalau. Masih segel. Kalau main ini masih segelan. Kalau sudah kosong. Oh, oke, langsung Iya. langsung di Ya. oke, ditepak. Ya, oke. Nih, make up yang cantik itu ya. Oh, kayak gitu. Iya. Cantik ya. Oke. Iya, Coba kalau yang lain coba Wadola yang make up yang wong praktekin. biasa, Beh. Itu tidak cepat, Mbak. Beda anak untuk Iya. bayi. Identik Waton itu komedi. Komedi dia banyak kan ya. Karena awalnya kan dari Yunani Romawi itu mereka lebih ke komedi karena lebih menarik komedinya. Kalau mereka main biasa standar itu tidak akan menjadi pertunjukan yang menarik pada saat mereka main. Tapi ada juga memang mereka memeragakan cerita kerajaan yang realis, tapi di tengah-tengahnya pasti ada komedinya. Oke. Nah, kaca nih biasanya ya kadang menjadi Iya, PR kaca. nih. Gini, Iya. gimana coba dari Devin ya yang praktekin. Ya, Ini kaca tuh. musiknya. Ada musik tidak? Bawa sendiri musiknya. Ini kaca. Kaca. Nah, ada musik enggak? Boleh, Ada Pak. pakai musik ya? Oke. Kalau pakai ya. Nah, musik itu lebih mempertebal penampilan. Biar lebih mau buat Iya, suasana juga ya. Lebih soul-nya kena pemainnya. Harus tetap bertahan tempat itu ya yang jadi PR ya.
Iya. Keren. Karena itu yang kadang jadi ciri khas ya Iya. untuk kaca dan Ada sih yang mainnya seperti itu biasa kan. Ada staccato. oh, Patah-patah. patah-patah. Gitu kan. Ada juga yang kayak gitu ya. Oh, ada muter. Staccato. Oke. Patah-patah. itu- Karena kan gerakan kadang yang identik untuk pantomim itu kaca ya. Apalagi biasanya. yang jadi Biasanya kalau anak-anak nih acara bangun pagi, mandi pagi, biasa kan naik sepeda. Kalau dia mau keluar mainan, jadi kita main sepeda. Nanti kita akan ragakan dia. Oke, nanti kita peragakan tentunya ya setelah jeda berikut. Dan untuk pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan fashion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Anda masih menyaksikan program Bincang Lifestyle. Kita masih bersama kedua narasumber kita, ada Wak Dola, tentunya ini pelaku seni teater dan juga pantomim. Dan juga ada Mas Delvin, ini pantomimers. Ya. Delvin, si manusia ikan. Oh. Ada nama panjangnya ya ternyata ya. Baik, nah ini kan tadi kita sudah banyak menceritakan mengenai pantomim ini memang selain dengan sarung tangannya, ini juga identik sama riasannya ya, riasan wajahnya. Sarung tangan kita nggak bawa hari ini ya. Iya, ya pelupa ya. Ya karena kembali ke equipment ya, sarung tangan itu pesan dulu. Oh, harus pesan dulu. Iya, karena kita mesennya yang kecil-kecil kemarin tuh ada sekitar 15 sarung tangan. Itu kalau misalnya anak-anak yang dilatih sama kita, yang berbayar ya, bukan yang free ya, yang berbayar. Kita kasih anak-anaknya sebagai kenang-kenangan sarung tangannya. Gitu. Baik. Nah sekarang kita langsung praktek nih, gimana nih kalau untuk make upnya ya, silakan nih Mas Delvin nih. Untuk make upnya kan identik ya sama putih, Ya, putih. biasanya. Boleh silakan dimulai gimana?
Ini Putih, memang Bang. ada beda khususnya ya Wadola Ya, ya. ini bedanya nih tanpa menyebutkan merek, memang beberapa yang tidak ada di Palembang. Pesan di di E-commerce. Jakarta atau online. Oh, di online. Jadi kalau dulu ini yang putih ini diproduksi massal, tapi sekarang sudah tidak lagi, dan mungkin pihak PO ya, pemesanan itu melalui orang-orang yang khusus yang seperti badut, pantomim seperti kami, atau bermain teater, atau mungkin untuk make up art ya, nggak seni. Silakan. Kayak Ibu Dewi kan sering juga pakai katanya. Iya. Untuk nakut-nakuti yang di rumah. Ini berarti memang untuk bedaknya sendiri agak susah ya. Iya, Udah ya. emang harus yang kalau itu detail ya kalau yang mukanya. oke. Dan setelah ini harus ini sebagai alas bedak, ditambah lagi bedak gitu ya. Oh, ada lagi ya. Baik, sambil kita praktekkan, sambil kita angkat telepon, boleh? Halo, silakan. Halo Kak, Halo, dengan Mbak siapa di mana? dengan Keisha di Palembang. Baik, silakan Keisha. Mau nanya gimana pantomimis mengembangkan ide-ide kreatif untuk memperkaya cerita dan karakter dalam pertunjukan mereka. Oke, mengembangkan ide dan juga cerita-ceritanya ya. Baik, Ya. terima kasih Mbak Keisha yang ada di Palembang. Silakan Wadola pertanyaannya untuk dijawab. Pengembangan ide. Ide, cerita. Kita sering datang ke lapangan, ngumpul-ngumpul bersama teman-teman yang satu tim ya. Kita nggak banyak orang satu tim nih. Kalau kumpul biasanya 5 atau 6 orang, nggak ada banyak gitu. Kita rundingan ide-ide apa yang akan kita mainkan. Nah, seperti kami diundang di Jogja kemarin, itu kan membawa nama Palembang. Karena dari 10 tim itu yang dari luar Jawa hanya kami sama Sulawesi. Jadi diundang. Apa sih yang akan ditampilkan? Yang minimal kita bawa Sungai Musi. Sungai Musi. Terus dengan apa yang ada di Sungai Musi seperti kegiatan masyarakatnya, memancing, ya, menangkap ikan, bermain perahu, berenang gitu, atau ya dengan transportasi lautnya, sungainya kan. Jadi kita imajinasi langsung lihat ke lapangan langsung gitu, apa yang kita ingin tampilkan. Seperti kalau kemarin itu saya pernah mainkan renta, saya lihat orang-orang tua-tua di dekat rumah. Nggak usah ke panti jompo ada saya, tapi kita yang dekat-dekat rumah saja, ya. Atau orang-orang yang ada di kita lewat kita lihat perhatiin. Ada juga kita bermain tentang permainan naskah teater sebenarnya, yang Waiting for Godot, ya menunggu Godot. Itu kan ada dialognya, tapi karena di pantomim tidak ada dialognya, kami memberikan geraknya saja. Itu durasinya 2 jam bisa. Menunggu Godot, kita pantomimi kita main 20 menit. Kita lebih kecilkan lagi. Idenya kita ambil dari keseharian gitu. Baik, dari keseharian juga ya, apalagi mungkin apalagi untuk Jogja ya, di luar kota kita Ya, kemarin. jadi apa yang menjadi ciri khas daerah ciri kita khas. kita tampilkan di Jogja. Waktu itu mereka banyak pertanyaan juga ya. Oh memang gini ya, oh gini. Oh ada yang makan pempek di pinggir sungai, ada ya. Gitu kan. Orang tahunya mereka makan pempek di restoran, di warung. Ternyata di pinggir sungai ada juga warung kan, yang kampung-kampung pinggir sungai. Baik, ya itu berarti idenya tidak terlalu sulit ya, berarti ya memang harus ada kehidupan sehari-hari juga Iya. bisa. Oke. Iya. Nah, kita lihat lagi nih Mas Ya, Delvin nih. agak turunkan dikit kacanya, Bin. Nah, Biar pemirsa bisa lihat ya. Iya. Tapi ini kalau untuk makeup memang nggak full ya, nggak full di ya, dia begini muka ya. saja, muka ini. Oke. Sebagian muka ya, Sebagian dan muka, ini setiap pemain pantomim harus bisa make-up sendiri. Oh, Walaupun wajib. bentuknya bagaimana ya. Ini kan dasar ya, putih ini. Putihnya dasar. Harus ditimpa lagi atau ditambah lagi dengan bedak tabur. Oh, harus ditambah Ya, lagi. satu lagi memang kita nggak bawa bedak tabur. Sama pernak-pernik untuk ininya. Jadi kita hanya membawa dasarnya saja ini, bedak ini. Tapi ini sudah bisa main bedak ini. Ya, untuk lebih cantik lagi, lebih cakepnya lagi, ya pakai bedak tabur biar guratan-guratannya nggak kelihatan. Oke. Jadi tebal. Pakai yang merah-merah itu juga untuk Ya, yang ini merahnya bisa untuk bibir atau pakai lipstik. Oke. Pakai lipstik. Biar ini, ekspresifnya gitu. lebih ya, lebih kelihatan. Kalau ya. merah-merah nih sama sih kan bentuknya. Nah, gitu. Oh, merah sama ya Iya. bentuknya ya. Oke. Ini yang coklat coklat mana tuh? Ada coklat. Nah, ini coklat. Ini coklat biasanya digunakan untuk apa?
untuk mempertebal makeup saja. Ini kan kemarin kita gunakan ini kami ambil karena untuk main ada di festival Manusia Patung. Ikut kemarin Manusia Patung di Jakarta untuk muka kan. Tapi nih selain makeup nih kan biasanya yang identik dengan pantomim ini baju garis-garisnya nih, baju garis-garis hitam putih. Ya, itu memang garis-garis sudah identik atau ada ceritanya sendiri nih? Tadi karena dibawa oleh di Prancis dan Itali yang menggunakan garis-garis ini. Kalau seumpamanya di Indonesia banyak sekarang kearifan lokalnya. Mungkin baju jumputan kalau mau sponsori kita kan. Ada rompinya. Kemarin ada ngasih rompi jumputan. Ada rompi jumputan. Ya baik, kita angkat penelpon lagi. Silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo Kak. Saya Kevin dari Palembang. Baik, dari Mas Delvin di Palembang, silakan pertanyaannya. Saya mau nanya nih Kak, apakah ada perbedaan gaya pantomim yang khas di berbagai dunia dan di Indonesia? Ada ciri khas sendiri nggak? Ya. Baik, sudah ya, oke. Terima kasih Mas Kevin di Palembang pertanyaannya. Silakan Wandola dijawab pertanyaannya. Kalau tadi yang kita nyambungkan tadi ada kearifan lokal apa yang di Palembang dengan memakai tanja ya. Ya dari segi pakaian itu pakai tanja atau pakai ornamen songket atau jemputan. Tapi kalau kearifan cerita ini biasanya sesuai dengan pemain-pemainnya sendiri-sendiri. Ada di salah satu pesantren ya di Jawa itu mereka langkahnya yang berbeda dengan tempat lain. Jadi ada langkahnya yang membedakan. Kalau seumpamanya gayanya seperti gaya berjalannya, itu ada yang jalannya yang ada yang jalan biasa kayak gini. Jalannya ya, di kan. Tempat ya. Nah, gitu kan. Ada yang gitu gayanya macam-macam. Jadi ciri khasnya di jalan biasanya. Kalau di Palembang kami jalan biasa mainnya. Main jalan yang kayak karikatur gitu. Gitu kan. Coba wadah ke depan. Itu kecilan. Ini kena orang nanti. Jadi perhala jadi. Gitu kan? Gini. Oke. Ya. Oh, sadarnya lepas. Sadarnya lepas, padahal nggak enak. Ya, itu naik sepeda. Oke. Ya, macam-macam sih ada yang ke daerahan. Paling dengan ceritanya ya. Ceritanya seperti kita sebutkan tadi bahwa kita punya makanan kuliner pempek. Itu kalau sudah lama pempek. Kalau panas beda ya. Niup dulu. Oh. Ngirup cuko ya. Ya kan? Oke, nah ini kita lihat lagi nih untuk makeupnya nih untuk Mas Delvin nih. Oh berarti bibirnya juga dikasih perona ya, terus juga alisnya ya ditegaskan ya itu ya. Makanya kalau anak-anak bisa buat alis sendiri nih. Oh, baik. Udah selesai itu? Oh, udah. Iya, tapi sebenarnya nggak mau cepet ya, kalau harus detail ya. Benar. Biasanya kadang ada ditambah juga ya pemerah bulat-bulat. Di sini merah boleh sini, asal jangan mirip dengan badut benar ya. Oke. Karena badut segmennya beda. Nanti kalau badut kita juga bisa main badutnya. Baik. Nah, sudah lengkap ya makeupnya, sudah pakaiannya, sudah boleh nih Mas Delvin. Kita lihat dulu nih pantomimnya seperti apa. Boleh, silakan. Disuruh main? Iya, main, silakan. Ya. Oh, tapi baik. Kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti ya di segmen selanjutnya aja ya berarti ya. Nanti kita lihat nih bagaimana penampilannya yang pantomimnya yang akan dibawakan sama Mas Delvin. Berarti kalau untuk makeupnya ini memang wajib setiap orang bisa. Ini kan ada beberapa jenis makeup ya. Ada juga yang di toko buku yang terkenal itu
Itu body painting namanya. Iya, body painting. Ada juga yang dipakai anak-anak dari yang di pinggir jalan tuh, manusia perak. Itu juga ada campurannya mereka sendiri. Itu nah ini bedak ini memang ada beberapa jenis yang ada di Palembang kayak ini untuk yang warna hitam ini. Itu pun tidak terlalu banyak. Dan ini lebih tipis kalau dipakai, harus banyak tebalan lain. Tapi kalau yang ini memang udah tebel. Jadi ketika keringatan tidak masalah. Oh, nggak masalah, nggak luntur ya? Iya, luntur tidak ditanggung. Luntur tidak ditanggung. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Bincang Lifestyle. Nah, pemirsa, kita masih membahas mengenai pantomim dan tadi sudah diperagakan juga bagaimana untuk merias wajah untuk seni teater pantomim sendiri. Nah, sekarang kita praktekkan boleh ya, Wadola ya. Silakan nih, Mas Delvin. Sebelah sini boleh? Selamat begitu. Selamat diterima magang. Praktek. Silakan, langsung praktek nih. Boleh di sebelah sini. Kira-kira ini ceritanya apa ya? Kita tebak-tebak juga ya sama pemirsa ya. Oke, silakan. Bisa pemikirannya Delvin sendiri nanti. Oke, boleh. Musiknya boleh dibantu juga ya. Oke. Ini belum termasuk ya? Belum. Ngerapiin baju. Silakan.
Susah-susah ya di Susah-susah tangkap ya. susah-susah tangkap ya. Oke, apa lagi nih? Itu ciri khas pantomim, orang untuk tebak-tebakan. Iya, betul. Apa itu dulu lagi? Nangkul ikan. Masuk di tangkul. Kata ikan. Sungai lah kotor. Ya. Sungai sudah kotor sekarang. Harus kita bersihkan. Oh, harus dibersihkan. Oh, itu ada pesan moralnya juga Iya, ya. ikan sudah tidak ada lagi. Oke, kayak ada ikan ternyata. Ya, yang takut lain. dalaman. Iya. Oke, terima kasih. Silakan Mas David kembali lagi. Jadi ini juga sebagai bentuk apa yang bisa menjadi edukasi sosialisasi masyarakat, Betul, tapi betul. tidak mengenai ke verbal. Baik. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Buang Jadi kalau kita sampah. makan, jangan bungkusnya gini. Ah. Oh, oke. Gitu kan. Contoh ya. Iya, ada juga. Contohnya juga kalau Ah, ikannya yang- udah dapet jangan dibalikin lagi. Iya, ini kan makannya. Oh, oke. Ekspresif ya. Kuaci. Oh, kuaci. Gimana ya? Oke. Sampai mikir dulu ya. Jadi kalau mau cepat selesai gini. Sama kulitnya ya. Oke. Iya, itu. Jadi memang kalau kita menyaksikan pantomim ini kita juga kadang tebak-tebakan ya. Iya. Tadi penonton juga mendebak, main golf nih kayaknya. Ternyata Ternyata nangkut. salah. Oh, iya. Mancing. Dari pakai mancingnya dengan alat pancing sama Iya. dengan pakai apa? Jala. Jala Ya, juga. ada yang mancing segini. Ini imajinasinya Delvin yang langsung dilempar. Ada yang Ya, yang heboh ya tuh. Oke. mancing strike yang di laut kan. Yang di laut yang gede-gede itu Iya, ya. ada yang- Oke. Hah? Baik. Dan di TPR juga dulu ada tokonya yang jadi influence gitu yang almarhum Mas Miknyo. Dan itu juga memberikan semangat kami waktu itu. juga, Mereka udah berapa tahun kita ketemu
dari awal kami 2014 sampai beliau tiada, dan banyak yang mau diberikan ilmunya kepada kami. Nah, pantomim ini kan pastinya juga seni teater yang masih banyak diminati tentunya. Tapi kan ini kemajuan teknologi juga luar biasa nih. Wadola gimana nih biar tetap eksis juga apa biasanya Wadola juga menampilkan di YouTube atau seperti apa nih? Nah, itu tampilan di YouTube ya. COVID kemarin tuh juga membuat kami lebih kreatif. Kita buat beberapa kali tampilan rekaman yang kita sharekan di media sosial. Dan sampai sekarang juga, kalaupun ada parade kalau ya, selain festival ada parade itu kumpulan tampilan-tampilan. Baik itu yang dari beberapa kota, ya kita ikut dalam tampilan video yang di-sharekan dalam satu link channel. Oh, baik. Kalau Mas Delvin gimana nih? Mungkin bikin konten juga nggak atau gimana nih biar tetap teknologinya juga berseiringan dengan pantomim? Ya, kalau di bawah pantomim nggak ada konten tuh Kak. Kalau di luar sana kami dari pantomim kami kumpul jadi konten kreator komedi, ada tuh. Oh oke, ada juga konten kreatornya ya. Ya, sebutkan Jadi bukan kan bukan promosi. Baik, jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya ditampilkan langsung ya, tapi juga bisa ya. Terakhir nih harapannya seperti apa? Boleh singkat nih. Harapannya pantomim ini kan belum berhasil kami kembangkan di Palembang. Kalau dia sudah ada banyak kelompok-kelompok lainnya, itu kami sudah berhasil. Namanya kalau dalam kasarnya meracuni ya, meracuni pikiran agar menjadi lebih baik lagi gitu. Agar mereka bisa berkembang lagi dan banyak kelompok-kelompok lainnya. Dan kita pengennya nanti ada banyak pentas-pentas pantomim ya, di samping pentas teater ada pentas pantomim, dan banyak anak sekolah yang tahu bahwa itu pantomim bukan badut. Betul. Oke, kalau Devin gimana? Silakan singkat harapannya. Di Palembang lebih banyak peminatnya tuh. Peminatnya lebih pantomim tuh gimana tuh ya, serunya tuh di mana tuh. Oke, peminatnya ya lebih banyak ya. Tentunya juga ini seni teater yang memang harus dipertahankan dan juga harus dikembangkan juga ya. Untuk orang yang anak yang pendiam, cocok melok pantomim. Betul, baik. Terima kasih nih untuk Mbak Dola sama Mas Delvin juga ya sudah hadir di Bincang Lifestyle dan sudah membahas mengenai pantomim ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.